Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ini kita lanjut lagi, tadi banyak banget yang mau nanya ya. Baik, kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Dari yang sini nih. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu satu tinggal. Nama saya Siti Jenar. Saya mau nanya Pak Ustadz, nenek ini kan rentan penyakit ya. Kadang-kadang juga nenek udah tua dan setelah hasil penelusuran ternyata mereka ada keluarga. Keluarga kita beritahu kalau nenek itu udah sakit. Tapi keluarga tidak peduli sampai mereka udah nggak peduli lagi sama kakek yang ada di sini keluarganya, sampai pun dia meninggal pun dia maunya kita yang urus gitu loh. Lepas tangan. Dia lepas tangan. Bagaimana kita menyikapi keluarga yang seperti itu? Baik, Ibu terima kasih. Biar langsung kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz. Silakan Ustaz. Di dunia ini ada dua pintu surga. Di mana pintu surga itu? Pintu surga dari ayah. Yang kedua, pintu surga dari ibu. Ketika ayah ibu masih hidup, maka di situ ada dua pintu surga. Dan ketika orang tuamu sudah meninggal satu orang, misalkan ibu atau ayah, maka tersisa satu pintu surga. Dan ketika sudah tidak ada lagi, maka engkau harus bersedih. Makanya kata Nabi, suatu ketika Nabi naik di atas mimbar, Nabi berkata amin. Amin, amin. Lalu Nabi ditanya, ya Rasul, kenapa Rasul berkata amin? Kata Nabi, ada malaikat Jibril lagi berdoa. Siapa yang dikasih mendapatkan bulan Ramadan tapi belum diampuni dosanya, lalu dia belum bertobat, masukkan dia dalam neraka. Barang siapa yang masih hidup kedua orang tuanya, lantas dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, camkan ini. Kepada siapapun yang sudah masih ada orang tuanya, masih hidup, atau salah satu di antara keduanya, lantas dia tidak berbuat baik kepadanya, masukkanlah dia dalam neraka. Hati-hati, ini ancaman. Dosa kepada orang tua ini ancaman. Dan salah satu kewajiban kita kepada orang tua adalah tidak boleh jauh dari orang tua. Dalam kitab Marakil Al-Ubudiyah karangan Imam Al-Ghazali disebutkan, salah satu bakti anak kepada orang tua ketika itu, anak tidak boleh jauh dari orang tua. Selalu lempel, dekatin. Jangan sampai orang tua butuh sesuatu. Jangan nunggu dia minta. Kita yang lihat kondisi, dia butuh atau tidak. Nah kalau perkara tadi yang disampaikan Ibu Siti Jenar, yang Masya Allah Tabarakallah sebagai penghubung, sudah diingetin, sudah disampaikan. Yang paling harus Ibu sampaikan, bahwa durhaka kepada orang tua jikalau menjauh dari orang tua. Harusnya dekat sama orang tua. Tidak boleh jauh. Seorang anak wajib, dan ingat ditekankan, ini bukan perintah siapa tapi perintah Allah. Perintah Allah. Sekalipun engkau jual seluruh dunia untuk kasih orang tuamu, tidak bisa terbalas satu entakan napas waktu melahirkanmu. Nih, hati-hati, tidak akan bisa mencium baunya surga anak yang durhaka kepada orang tua. Sekali lagi, tidak akan mencium baunya surga anak yang durhaka sama orang tua. Ini. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Biar semangat yuk. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Baik. Kita minta ilmunya dari Ustadz Muhammad Asad, Masya Allah. Nah, di sini kan diurus nih, diperhatiin Ustadz. Tapi kan maaf ya, nggak semua bisa tersentuh. Nggak semua bisa terpegang ya. Kadang-kadang mungkin satu orang sanggup 2 atau 3 dan yang lain Nah, gimana caranya supaya mereka semua bisa tetap termotivasi walaupun yang namanya perhatian dari anak udah pasti jauh, dari keluarga jauh, dari saudara-saudara kita di sini yang ngurus mungkin belum tersentuh secara totally. Silakan. Baik, terima kasih. Sehat, masih sehat, Opa? Alhamdulillah. Ibu, semangat ya. Memang
apa yang terjadi dengan ibu bapak hari ini itu namanya qadarullah. Ya, qadarullah itu apa? Ketetapannya Allah. Tentu ya namanya ketetapan Allah itu pasti baik. Tapi terkadang memang ada 1-2 hal yang mungkin nggak nyaman, ya kan, nggak sesuai dengan keinginan kita. Karena memang kita bisa melihat juga petugasnya terbatas, ibu-ibunya di sini ada banyak ya. Ada berapa di sini totalnya? 290. Petugasnya ada 40. Oke, berarti kurang lebih 1:7 atau 8 ya. Satu petugas pegang 8 sampai mungkin 9 orang. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar tidak iri-irian nih atau ngerasa oh kok saya nggak diperhatiin gitu ya. Yang pertama harus selalu bersyukur. Apapun yang terjadi hari ini harus bersyukur, Bu. Bersyukur ibu masih sehat. Ada yang umur 80 tahun tadi, Masya Allah masih sehat. Itu harus bersyukur. Allah bilang, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau ibu-ibu bersyukur, insya Allah, Allah tambah nikmatnya. Yang tadinya bisa main bola, jadi bisa main basket nanti misalkan. Ya kan? Yang tadinya mungkin susah jalan, Allah kasih rezeki bisa jalan. Nah, jadi banyak sekali nikmat yang bisa disyukuri ibu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, banyak berteman sama orang-orang yang memang juga vibes-nya positif gitu. Selalu tentang kebaikan. Sehingga apa? Kita terbawa baik gitu. Jadi misalkan bapak nih tadi yang suka semur rendang gitu ya. Misalkan ada temen sebelahnya suka makan juga, ajak makan bareng gitu. Sehingga kumpulnya sama orang-orang yang selalu berhusnuzon kepada Allah. Husnuzon apa artinya ibu? Prasangka baik. Lawannya husnuzon? Su'uzon ya. Jadi jauh-jauh tuh su'uzon. Tapi harus husnuzon. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga banyak doa, banyak minta sama Allah. Doa. Doain semuanya. Doain ibu, doain ayahnya. Doain anak-anaknya, doain mantunya, doa. Ud'uni astajib lakum. Allah yang janji. Kalau ibu berdoa, maka Allah akan kabulkan. Bapak berdoa, akan dikabulkan. Dan bisa jadi kesedihan yang hari ini ibu rasakan, itu adalah penggugur dosa ibu-ibu. Betul. Bayangkan nanti ibu kembali pada Allah dan dalam kondisi yang tidak ada dosa. Bukankah itu yang diinginkan oleh semua orang? Betul ya Bu ya? Jadi ketidaknyamanan, kesedihan, kekacauan, kegalauan itu adalah penggugur dosa. Jadi bisa jadi kita tertusuk duri aja Bu, itu sakitnya setusuk duri itu adalah penggugur dosa. Apalagi tidak terbayangkan sakit yang mungkin dirasakan ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Hari ini yang saya sendiri juga mungkin tidak mungkin bisa merasakan itu. Ya, jadi insya Allah dengan 3 hal itu, Bang Ali, semoga jadi ya, amal kebaikan, amal soleh. Dan Allah selalu bilang, siapapun yang berbuat amal soleh, Allah ganti minimal 10 kali lipat. Amin. Bahasanya yang melupakan gak usah dipikirkan ya. Gak usah dipikirkan, ada Allah. Ada yang saat ini arti jadi keluarga baru, mudah-mudahan jadi penyemangat buat kita semuanya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ibu, Masya Allah. Masya Allah. Baik, kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya lagi? Bapaknya ntar sabar, saya pengen dari, nah yang di belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya En Rohaini. Dalam kesempatan ini ada yang mau saya pertanyakan. Boleh. Jadi Pak Ustadz sama Ibu. Oh, boleh. Oh, ya. Di antaranya lansia kita ini terkadang merasa rindu gitu. Dan istrinya pengen ditengok sama keluarga. Cuman kita terkadang sebagai petugas istilahnya berusaha untuk mempertemukannya, tapi terkadang hasilnya itu kan nihil ya. Jadi gimana caranya saya bisa menjelaskan kepada lansia bahwa mereka itu keluarganya sudah tidak mau bertemu lagi. Itu aja sih mungkin yang bisa saya.
sebenarnya hampir sama yang tadi ya. Iya. Cuman poinnya istilahnya sudah berusaha, terus intinya memotivasi. Iya, terkadang kan mereka pengen ketemu terus sama Aku mungkin keluarga pengennya gimana, gini kali ya, gitu. selain memotivasi yang ditinggalkan di sini, diperingatkan juga yang di rumah gitu ya. Seperti itu Dari Ustaz yang Cuman kalau kita melihat ajaran agama, Nabi SAW itu, kalau Bapak Ibu perhatikan, kakek nenek sekalian perhatikan, Nabi itu selalu berubah-berubah jawabannya tergantung siapa yang bertanya. Ada yang datang, ya Rasulullah, apa amal paling bagus? Nabi lihat orangnya, ini orangnya sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi agak emosian. Kata Nabi, amalan paling bagus itu jangan marah. Jangan marah. Karena Nabi tahu siapa yang bertanya itu. Tiba-tiba ada lagi yang nanya, ya Rasulullah, apa amalan paling bagus? Kata Nabi, amalan paling bagus itu berbakti sama orang tua. Kenapa? Karena Nabi tahu, ini orang sholat bagus, zakat bagus, tapi sama orang tuanya durhaka. Jadi tergantung siapa yang bertanya dengan kita. Dan yang tahu itu adalah petugas-petugas yang di sini. Secara umum saja kita sampaikan bahwa Rasulullah SAW ketika menghadapi seseorang itu Nabi lihat siapa mad'unya atau siapa lawan bicaranya, siapa daripada dakwahnya kemana. Kalau dia lihat orang ini, oh subhanallah dia suka bercanda, jawab dengan bercanda. Kalau ibunya sudah baper, subhanallah, jawab dengan pakai hati, subhanallah. Ada yang suka dikasih doa-doa zikir. Ibu mungkin hari ini tidak bisa ketemu anaknya, tapi ada doa yang pahalanya besar sekali. Apa itu? Baca istighfar setiap hari. Hari ini tidak bisa ketemu anaknya, tapi bisa ketemu di surga. Oh bagaimana caranya Ustaz? Oh pakai ini, pakai sholat 5 waktu diperbaiki, pakai puasa Ramadan diperbaiki, pakai zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan juga amalannya maafkan anaknya. Kenapa? Karena kalau tidak dimaafkan anaknya udah nggak ketemu di dunia, nggak bakal ketemu lagi di akhirat tuh. Ya Allah. Kenapa? Karena pasti masuk neraka anaknya. Kenapa? Karena dia tidak maafkan anaknya. Orang tua tidak maafkan anaknya. Subhanallah. Maka kasih lawan bicara itu sesuai dengan kapasitasnya gitu. Allahu ta'ala. Oh kalau untuk anaknya, kok bisa kamu tidur nyenyak sih? Orang tuamu tidak bisa bertemu denganmu, kok kamu bisa tidur nyenyak? Itu yang kupikirin dari tadi, subhanallah. Baik, kalau dari Bunda ya, rasa rindu itu kan pasti akan kita rasakan. Karena terkadang kita ada rasa rindu, rasa kangen, rasa marah, rasa sedih itu normal. Ketika datang rasa rindu itu, dan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena obat kangen, obat rindu bertemu, betul tidak? Ayah, Bunda, semuanya pengen bertemu dengan keluarga. Nah, siapa yang pengen banget ketemu? Ibu pengen banget ketemu ya. Insya Allah ibu ya. Kalau ibunya ridho, nah ini nih. Definisi ridho itu adalah menerima. Menerima apapun yang sudah Allah takdirkan. Saya sebatang kara, jangan takut. Ada Allah yang akan selalu melindungi kita. Ada Allah yang akan selalu menyayangi kita. Dirasakan bagaimana rasanya kita rindu dengan Allah, pernah gak? Sampai rindu gitu kepada Allah, pernah gak? Ada yang pernah rindu sama Allah, pengen berdoa Allah, ya Allah pengen ketemu dengan Allah. Tapi ini rindu dengan anak, bagaimana caranya nih? Udah, ketika rindu dengan anak dan tidak bisa berjumpa, ibu tahan, ambil nafas, dibayangkan anaknya lalu berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya, ikhlaskan. Belum tentu juga kalau kita bertemu suasananya enak, bisa jadi cekcok lagi. Bisa lagi kita dicuekin lagi. Enak gak kalau udah ketemu dicuekin? Enak gak? Mending di sini ada teman-teman ya. Betul apa tidak? Kita di sini sama-sama, kita di sini berbagi rasa. Kalau ibu misalkan kangen kepada anaknya, doakan. Ayah kangen dengan putra-putrinya, anak mantu dan cucu, doakan. Tenang aja, mereka ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting di sini semuanya bersyukur, bersabar, dan juga bahagia. Baik, terima kasih ya. Silakan Ibu, terima kasih Ustadz. Dan aku ingin panggil 2 orang. Umi, boleh nggak? Yang anak ke-9 kan ya? Berapa anak tadi? 8. Nah, ya. Kuat berdiri jalannya, harus pakai itu ya? Oh ya, nenek mau ikutan juga. Yuk nenek yuk, nenek ikutan yuk. Nenek ikutan yuk. Ikut juga. Iya, baik. Aku ulangi namanya siapa? Emilia. Kalau, bentar biar duduk dulu. Umi namanya siapa? Namanya Siti Maimunah. Dari Ibu Siti dulu deh. Iya. Ibu Siti Maimunah, ada kangen, ada rindu kepada anak, ingin. Saya nggak punya anak. Oh iya. Orang tua sudah nggak ada. Oh iya.
Ada saudara 3 sudah tidak ada. Oh iya iya. Jadi tinggal sendiri. Oh tinggal sendiri. Iya. Baik, ini ibu anaknya ada 8 tadi ya. Ibu namanya siapa, Jangan Bu? dibesar. Namanya siapa? Denny, Doni, Dani. Nama-nama anaknya. Denny, Doni, Dani. Ya, lagi nonton dia. Di Adi, yang ininya meninggal, yang ini yang meninggal. Yang sekarang masih ada? Yang masih ada Kiki, Budi Adi. Oke, ada yang mau Coba. disampaikan? Budi Adi, Kiki mama kangen. terakhir kapan Mbak datang ke sini? Udah 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Oh, 2 bulan yang lalu. Kikinya bawa apa? 2 bulan lalu ke sini. Gak bawa apa-apa. Gak bawa apa-apa. Tapi udah happy Tapi ya. mau apa kalau Udah datang ke bahagia sini ya. Kikinya? Mama minta apa? Anaknya aja. Oh, cucu dibawa ke sini. Nama Kangen cucu, sama cucu. nama cucunya siapa? Kaisa. Kaisa. Kaisa ini neneknya pengen ketemu, mudah-mudahan ada waktu ya. Jenguk lah. Artinya nggak banyak minta, Iya. cuma minta diperhatiin dengan Iya. kehadiran cucu tercinta. Ya, baik. Luar biasa, mudah-mudahan diijabah Aduh, nanti Masya Allah ya. Oh, Senang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tunggu dulu. Ternyata ada bapak-bapak. Akhirnya dari tadi aku udah tunggu ini. Alhamdulillah. Semangat dong. Oke, namanya siapa? Namanya Fernando. Fernando. Ada yang mau disampaikan nggak? Ada yang mau disampaikan keluarga? buat Pesan-pesan. Makasih banyak anak-anakku tercinta. istri tercinta? Istri tercinta, adikku yang tercinta, anakku yang tercinta. Jemputlah bapakmu. I love you so much. Keinginan bapak untuk bisa kumpul keluarga. Iya, bersatu kembali seperti biasa. Gitu. Bagaimana hidup itu bukan harta atau takhta, tapi adalah rumah tangga, ada segala-galanya. Ya. Ibu, aku kenapa terlambat? Karena sayang sama ibu. Bukan ini, aku sayang sama ibunya. Dia terakhir dia meninggal. Fernando, aku cinta sama kamu, aku pergi sama lamanya. Aku meninggalkan dunia ini untuk tidak mungkin kembali ke atas dunia, katanya. Maafkan saya, kau baik sekali anakku, katanya, di atas dunia ini. Saya kira nggak ada lagi seperti kau, katanya. Itu, ibuku mengatakan gitu. Ya sakit, makannya roti, tidak makan nasi. Berarti sekarang ayah Anda minta dijemput ya? Minta dijemput, akhirnya berkumpul kembali dengan keluarga. Saya telepon anaknya ya. Luar biasa itu. Kenapa dia tidak menjemputku? Telepon anaknya. Berapa nomor teleponnya? Enggak tahu aku, karena teleponnya Bapak aja selalu tidak berubah. tahu, bagaimana aku tahu ya? Mana aku tahu, karena aku nggak bisa beritahu. Ya seperti itulah sudah Baik, luar biasa. Ya. Makanya, kata Naga Bonar, Ya. semua bangkai di laut itu halal, kecuali bangkai kapal. Iya, Itu pun karena keras. tulang itu, besi itu. Baik. Masih banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam itu Indah. Boleh. Jamaah. Alhamdulillah.